Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sikrip, balik lagi sama gue Inka. Jadi kali ini gue mau nge-review salah satu film ya. Ini adalah film sequel dari film drama komedi yang sangat ikonik tentang industri fashion, The Devil Wears Prada 2. Jadi ini untuk filmmakernya masih sama kayak yang pertama, yaitu disutradarai oleh David Frankel dan penulisnya juga masih Elin Brosh McKenna. Jadi ini nyeritain 20 tahun kemudian ya, sejak film yang pertama tahun 2026, gimana waktu itu kan si Andy keluar dari majalah Runway. Jadi majalah itu adalah salah satu kayak semacam kitab suci ya, role model di industri fashion gitu saat itu gitu. Dan akhirnya dia keluar, akhirnya si Andy-nya menjalani hidup sesuai passion dia, itu menjadi jurnalis yang sukses, banyak menerima penghargaan sana sini gitu. Tapi di saat yang bersamaan ketika dia habis dapat award gitu, akhirnya ternyata kantornya pun gitu ya, kantor surat kabarnya dia tuh kena layoff semuanya gitu, dipecat lah itu karyawan-karyawannya. Dan akhirnya dia ternyata dipanggil lagi nih oleh salah satu CEO majalah Runway untuk menjadi editor feature di majalah Runway. Nah di majalah itu kan dulunya tuh dia 20 tahun lalu tuh jadi asistennya Miranda Priestly gitu ya. Nah sedangkan si kondisi majalah Runway ini juga lagi bermasalah, lagi susah dapat pengiklan. Nah akhirnya si Andy ini mau gak mau harus bekerja sama dengan mantan bosnya yang super galak ini untuk bekerja sama untuk mempertahankan Runway. Oke, jadi hal-hal menarik dari film ini udah jelas. Jadi kata ini film ini udah banyak banget tunggu-tunggu sama fans-fansnya untuk bikin sequel gitu. Tapi ditahan-tahan dan kayaknya udah paling benar menurut gue kayak 20 tahun kemudian dibuat. Karena apa? Karena sekarang kan pergeseran industri itu berubah banget ya. Kayak misalnya dulu surat kabar konvensional, sekarang berubah jadi digital. Kayak banyak yang serba kena layoff segala macam, itu sangat relate dengan kondisi sekarang sih. Jadi bagaimana jungkir balik mempertahankan perusahaan. Dan ini keempat aktor utamanya itu kan balik lagi ya gitu, 4 orang ini gitu ya, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, sama yang juga pemeran Hazel itu. Gila, mereka tuh kayak makin tua tuh makin cakep gitu, kayak tetap charming. Kalau bahasa zaman sekarang tuh they're aging like fine wine gitu. Dan udah jelas karena ini filmnya 20 tahun kemudian, gue sangat merasakan pengembangan karakter yang bagus banget ya. Jadi Miranda di sini meskipun sudah tua tapi tetap charming, tetap auranya tuh aduh. Jadi pas dia lagi adegan dia turun dari mobil, dia pakai baju merah tuh sumpah itu masih bikin kayak gue merinding sih gitu. Dia juga masih tetap intimidating, itu kayak salah satu scene yang lucu banget ya di trailer ya, gimana si Andy-nya tuh dateng langsung kayak hello, hi Miranda, terus dia kayak yang lihat-lihatan gitu, ngomong sama Nigel langsung ngomong who is she gitu, terus dia lupa. Itu lucu banget sih. Menariknya gitu, dulu dia yang sangat mengerikan, sangat ikonik itu, yang sekarang ini dia udah gak 100% absolut gitu ya. Dia kayak sudah beradaptasi dengan masa kini juga gitu, dimana dulu kalau zaman dulu dia mimpin tuh benar-benar absolut, gak ada yang berani kritik. Sekarang dia udah mau dikritik sama asisten pribadinya gitu. Bahkan kayaknya sih asisten yang sekarang itu kan kayak anak Gen Z gitu kan. Bahkan ada salah satu karakter, dia tuh anaknya mantan CEO-nya ya, namanya Jay. Itu sumpah tuh ngeselin banget. Dia tuh berani-beraninya kayak dorong-dorong Miranda, kayak nepok-nepok, gak sopan banget cuy. Asli tuh gak ada akhlak tuh bener-bener si Jay. Masa kan Miranda tuh kayak orang tua gitu loh, orang yang icon. Dia tuh orang yang sangat orang-orang pada respect sama dia. Cuman diperlakukan agak semena-mena gitu sama si Jay. Bahkan ada kata-kata ikonik yang di filmnya dulu kan dia selalu ngomong, setiap apapun dia nyuruh-nyuruh asisten selalu ngomong that's all gitu, kayak mukanya judes, terus dia gak pernah ngomong terima kasih. Sekarang si that's all itu udah gak ada lagi. Jadi dan itu gue yakin itu pasti ada maksudnya tuh. Dan menariknya lagi di sini kan ada cameo ya Lady Gaga. Di situ ada percakapan Miranda sama Lady Gaga yang sebenarnya itu kuat banget sih percakapannya, kayak nunjukin kalau intinya si Miranda itu udah powernya udah berkurang. Jadi yang dulu dia ngontrol sistem, sekarang belum tentu dia bisa ngontrol lagi gitu. Jadi si Lady Gaganya udah bisa lebih punya kuasa gitu. Terus dia kayak dulu kan dia ada tuh adegan yang terkenal banget, dia tuh setiap datang pagi selalu ngebanting jaket di depan asistennya beresin. Sekarang dia udah gak berani cuy, udah gak berani kayak gitu lagi. Entah apa dia mungkin takut diviralin kali. Zaman sekarang kan apa-apa kalau
ulahnya jelek dikit apa diviralin. Ini menarik banget ya, si Emily diperankan oleh Emily Blunt, dimana dulu tuh dia kan kayak mendewakan Miranda banget gitu, dia cari muka. Nah sekarang dia udah berkembang, ini dia jadi orang yang lebih kayak memegang kendali, mencoba untuk kayak semacam balas dendam atau istilahnya ya memegang permainan gitu si Emily ini gitu. Ya sebenarnya karakter Andy sendiri menurut gue nggak gitu banyak perbedaan sih, ya jelas dia udah lebih mateng, udah nggak senaif dulu, udah tahu kejamnya dunia kayak apa, tapi dia masih seorang Andy yang dia ambisius. Dia ketika dikasih sebuah tugas, beban, dia akan berusaha untuk menyelesaikannya gitu. Nah untuk sequel ini gue akuin dari segi production design itu lebih megah, lebih wah, itu bakal lebih banyak ditampilin kayak scene fashion show, runway, gitu juga syutingnya di Itali gitu, terus bahkan juga ada performance dari Lady Gaga, terus juga banyak cameo lain juga di industri fashion kayak Donatella Versace gitu. Bahkan sebenarnya yang gue tahu nih sebenarnya ada Sydney Sweeney juga sempat syuting gitu ya untuk jadi cameo, tapi entah mengapa katanya sih konon katanya 3 menit itu dipotong, jadi nggak ada dia di sini. Ada satu karakter yang menurut gue nih dia adalah kesayangan kita semua, itu karakter Nigel. Dia adalah tangan kanan Miranda ya sebagai fashion director yang menurut gua gila sih. Dia tuh di yang dulu ya film pertama itu dia sempat agak kayak dihianatin sebenarnya sama Miranda gitu. Kayak dia sebenarnya udah bisa naik, cuman malah diganti sama orang lain, tapi sampai sekarang pun kayak di puluhan tahun kerja sama Miranda dia tetap setia, tetap berada di orbit Miranda. Dan menurut gua kayaknya di setiap pertemanan atau di kantor ada deh orang-orang kayak gitu, kayak ya gue bisa sih gue yang mimpin gitu, gue nggak setara lagi sama dia, cuman dia nggak mau, dia kayak udah menjadi sistem di situ. Dia itu kayak dibentuk di runway dan dibentuk sama Miranda gitu. Aduh pokoknya Nigel, kita semua sayang sama lu deh pokoknya. Dan untuk kekurangannya menurut gue ini pace-nya cepet ya, lumayan cepet, apalagi terutama third act-nya itu sama kayak yang pertama, banyak banget kayak intrik-intrik atau manipulasi kekuasaan perusahaan apa gitu yang sebenarnya kayak agak tang-ting-tung aja gitu. Di sini juga masih tetap ada semacam ya subplot tentang sedikit romance-romansan, meskipun nggak sebanyak porsi yang pertama ya. Tapi menurut gue ini Andy sama love interest yang sekarang ini sebenarnya nggak penting-penting banget. Maksud gue kan di sini digambarin si Andy tuh kayak dia independen kan, wanita independen. Dia udah 20 tahun kemudian dia masih belum nikah karena ngerasa belum ada yang cocok sama dia gitu. Jadi memang bisa aja dihilangin subplotnya tuh, dihilangin romance-romansannya, itu sebenarnya nggak gitu ngaruh sama jalan cerita filmnya. Cuman gue ngerti sih ini kayak menunjukkan kayak semacam perkembangannya Andy. Dulu dia mungkin masih nyari yang dia pernah punya pacar dulu kan, Nate chef gitu, dia seorang chef juga. Pernah dia deket sama seorang publicist jurnalis gitu namanya Christian Thompson yang cukup menawan lah gitu. Sampai sekarang akhirnya dia malah love interestnya ya kayak bapak biasa gitu dari agen properti, kayak nunjukin dia tuh udah gak mau mencari validasi gimana-gimana, dia hanya butuh kenyamanan gitu, orang yang buat dengerin dia gitu. Jadinya maka dipilih orangnya yang ya biasa aja, nggak ada terlalu kedalaman emosional gimana-gimana gitu. Dan ini gue ngerasa endingnya tuh kayak cukup main aman. Kayak menyenangkan semua orang gitu ya, meskipun gue paham sih tadinya kan gini, gue yang di pertama itu kan endingnya tuh agak-agak berani ya. Nah sekarang itu kayak kembali agak-agak main aman, tapi meskipun gue ngerti ini kayak semacam menjaga legacy, kayak menjaga kayak penghormatan terhadap film pertamanya, maka nggak mau dibuat terlalu drastis gitu. Karena gue sempat mikirnya wah gila nih kalau misalnya berubah misalnya jadi roda berputar gimana, posisinya Miranda gimana. Cuma film ini nggak ngambil kayak gitu, jadi semua happy, semua bahagia. Salah satu yang heartwarming juga gimana akhirnya si Miranda ini menyerahkan pidato dia itu diwakilin oleh Nigel. Itu menurut gue mungkin sederhana, cuman itu bermakna banget sih, ngomongin persahabatan dan kesetiaan gitu antara Miranda sama Nigel. Dan untuk skor film The Devil Wears Prada 2 yaitu gue kasih nilai 8,5/10. Jadi ini overall adalah sequel yang sangat worth the wait, 20 tahun gitu ya. Jadi kalau ngomong di bagusan mana yang pertama yang kedua, dua-duanya sama-sama bagus. Cuman saran dari gue untuk menikmati film ini sebaiknya kalau teman-teman yang belum nonton yang pertama, nonton dulu yang pertama. Kalian akan mendapatkan kayak rasa nostalgianya, kalian mendapatkan perkembangan karakter seperti apa. Kalau dibilang baik, dua-duanya sama baik, sama bagus yang pertama kedua. Cuman yang pertama memang lebih ikonik. Yang pertama tuh kayak cinta pertama gitu. Yang kedua
masih sama bagusnya, meskipun gak se-ikonik yang pertama, tapi tetap sama bagusnya dan lebih megah udah pasti, lebih produksi lebih wah kayak gitu. Nah, gimana teman-teman udah nonton? Komentarnya kalian suka juga kah? Kalian lebih suka yang pertama apa yang kedua? Sharing-sharing aja di kolom komen. Oke, kalau gitu terima kasih udah nonton. Jangan lupa dukungannya untuk like dan subscribe channel Seni Krip. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye. Wassalam.